Ratusan kendaraan yang terjaring operasi penyekatan di sejumlah daerah diminta putar balik. Unjuk rasa ratusan warga terdampak ledakan kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, ricuh. COVID-19 kian hantui warga India. Pembakaran mayat korban COVID-19 jadi pemandangan biasa. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Fazilah Kainisa dan Pram Senjaya, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, ratusan kendaraan terpaksa putar balik saat terjaring operasi penyekatan di sejumlah daerah. Mereka harus kembali ke daerah asal karena tidak dapat menunjukkan syarat berpergian keluar kota. Di hari pertama pelaksanaan pelarangan mudik, petugas kepolisian di pos penyekatan Grem jalur Pelabuhan Merak, Banten terpaksa memutar balikan puluhan kendaraan dan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selain kendaraan roda 4, petugas juga memeriksa kendaraan roda 2 hingga bus. Rata-rata penumpang tidak memiliki dokumen syarat perjalanan keluar kota sehingga mereka harus kembali ke daerah asal. Mana nih? Lampung. Kendaraan yang akan menyeberang ke arah Sumatera, ya, sehingga kita putar balikan yang tidak sesuai ketentuan, kita putar balikan ke arah Jakarta lagi. Di Jawa Barat, petugas gabungan Satlantas Polresta Bandung, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP hingga Kamis malam terpaksa memutarbalikkan 418 kendaraan di gerbang tol Cileunyi. Kendaraan yang diminta putar balik rata-rata berasal dari Jabodetabek. Petugas gabungan memeriksa satu persatu kendaraan dan mencocokkan data dokumen syarat perjalanan. Salah satunya surat perjalanan dinas dan surat keterangan bebas COVID-19. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di hari pertama larangan penyekatan mudik yang keluar tol Cileunyi, Kabupaten Bandung terpantau masih ramai. Dari Cilegon dan Bandung, Jawa Barat, Iskandar Nasution, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kendaraan dari arah Bandung dan Jakarta diminta untuk putar balik oleh petugas di titik penyekatan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasalnya para pengendara karena tak dapat menunjukkan surat tugas. Penyekatan oleh petugas Polres Tasikmalaya Kota dilakukan sejak pukul 00 dini hari. Penyekatan terus dilakukan petugas gabungan dari polisi, TNI, Dishub, Pol PP, dan BPBD. Semua kendaraan yang akan masuk wilayah Tasikmalaya Kota baik roda 4 maupun roda 2 diperiksa petugas. Petugas meminta setiap pengendara untuk menunjukkan KTP, surat tugas, dan hasil tes PCR atau antigen. Jika tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, maka kendaraan ditempel stiker dan dinyatakan tidak lolos pemeriksaan. Di pos letterku ini dilaksanakan penyekatan dan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Tasikmalaya. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah berapa ratus bahkan ribu dengan sepeda motor yang sudah kita kembalikan. Sampai apa? Petugas gabungan akan terus melakukan penyekatan di pos wilayah Gentong selama periode larangan mudik berlangsung untuk mengantisipasi pemudik yang melintas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Larangan mudik yang berlaku mulai kemarin berimbas pada aktivitas warga yang akan masuk ke Cirebon, Jawa Barat. Ya, warga tidak dapat menunjukkan surat keterangan jalan dan bebas COVID-19 pun harus putar balik.
Penerapan larangan mudik berdampak pada aktivitas warga di wilayah Pantura. Pasalnya, pintu masuk perbatasan antara wilayah Ciayu, Majakuning, dan kota Cirebon diperketat. Sejumlah pengendara mengaku kesulitan beraktivitas. Mereka diminta menunjukkan surat izin keluar masuk wilayah oleh petugas. Banyak warga yang diminta putar balik oleh petugas lantaran tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk wilayah, termasuk warga yang hendak mudik. Polres Cirebon Kota bersama Kodim Kota Cirebon melaksanakan kegiatan yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, yaitu tentang pelarangan mudik. Hari ini hari Rabu, pagi ini kita melakukan penyekatan dari arah Kabupaten Cirebon ke kota dalam rangka mengantisipasi para pemudik yang melaksanakan pulang atau dari tempat lain yang mencoba melewati sini. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan ini, sudah beberapa motor maupun mobil yang sudah kita putar balik. Polres Cirebon Kota mendirikan 15 posko pengamanan. 4 diantaranya berada di wilayah Ciayu, Majakuning, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan buruh memprotes penyekatan kendaraan pada hari pertama pemberlakuan pelarangan mudik Lebaran 2021 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Cikarang! Woi, cepat! Woi, tutup, buka! Puluhan buruh memprotes penyekatan kendaraan pada hari pertama pemberlakuan pelarangan mudik Lebaran 2021 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka turun dari bus karena tidak bisa melintasi gerbang tol Cikarang Barat yang disekat polisi. Para buruh mengaku dikejar waktu untuk bekerja di sejumlah kawasan industri di Cikarang. Polisi kemudian mengerahkan bus yang mengangkut para buruh melalui arah Cibitung. Sementara itu di Purwakarta, penyekatan pelarangan mudik di gerbang tol Cikampek juga mendapat protes dari buruh yang bekerja di wilayah tersebut. Petugas memeriksa satu persatu surat kelengkapan agar para buruh dapat melintas. Puluhan buruh yang tidak terima turun dan melakukan protes kepada petugas. Namun setelah mendapat penjelasan dari polisi, para buruh membubarkan diri. Yang diperiksa pertama surat izinnya kalau itu dari perusahaan, kalau perorangannya tambah surat melampirkan surat keterangan antigen. Penyekatan larangan pemudik mulai diberlakukan hari ini dan akan terus dilaksanakan hingga 2 pekan ke depan. Tim kontributor iNews melaporkan. Petugas gabungan Satlantas Polrestabes Medan dan Dishub Kota Medan Kamis sore merazia sejumlah angkutan umum dan bus antar provinsi. Ya, petugas juga menemukan 3 unit sepeda motor di dalam bagasi bus yang diduga milik penumpang. Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan merazia sejumlah angkutan umum bus antar provinsi di Jalan Sisingamaraja Medan yang merupakan pintu masuk keluar kota. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 3 unit sepeda motor dalam bagasi bus yang diduga milik penumpang. Para sopir bus protes dan mengaku tidak mengangkut pemudik, melainkan rombongan kru bus. Selain bus, angkutan umum yang melintas juga dihentikan dan diperiksa. Penumpang yang akan mudik diminta turun oleh petugas untuk kembali pulang. Dari hasil razia, sebanyak 11 unit angkutan umum dan taksi gelap tanpa dokumen diamankan petugas. Dan 27 bus diminta putar balik. Kita langsung melakukan penyekatan, penertiban terhadap penggunaan atau operasional bus atau angkutan umum yang keluar kota di luar daripada Mebidang Row. Jadi pagi ini kita amankan belasan angkutan, termasuk juga travel gelap ada juga. Tadi ada 2 buah. Sampai sekarang kegiatan masih tetap berlangsung. Sebanyak 11 unit angkutan umum tanpa dilengkapi dokumen kendaraan terpaksa dipasang garis polisi oleh petugas dan akan dikembalikan setelah persidangan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Di Kampar Riau, pemirsa, puluhan kendaraan juga diminta putar balik oleh petugas gabungan TNI Polri di titik penyekatan di pos perbatasan Riau-Sumbar. Mobil pengangkut barang yang berasal dari luar daerah juga diputar balik karena tidak membawa surat bebas COVID-19. Hari pertama pemberlakuan larangan mudik Lebaran, petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan penyekatan jalan di pos perbatasan Riau-Sumbar di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Puluhan kendaraan yang melintas baik keluar maupun masuk ke Riau dipaksa putar balik oleh petugas gabungan. Bahkan, mobil pengangkut barang yang berasal dari luar daerah Riau tidak diizinkan lewat oleh petugas karena tidak membawa surat bebas COVID-19. Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi meninjau langsung pos penyekatan larangan mudik Lebaran. Ia pun mengungkapkan kendaraan yang diperbolehkan lewat adalah kendaraan damkar, mobil ambulans, mobil angkutan barang, dan kendaraan petugas. Yang ada di Rohil dari Sumatera Utara dilakukan pembalikan, demikian juga yang ada di Inhil, perbatasan Inhil Jambi, Inhil Jambi, perbatasan dengan Jambi. Yang di Jambi juga, yang di Rohil dengan Sumatera Utara juga sudah dilakukan, demikian juga yang di exit tol juga dilakukan. Sehingga 54 pos penyekatan yang ada di Riau hari ini sedang bekerja dan semua Kapolres memimpin operasi ini. Diharapkan masyarakat tetap berada di rumah saat Lebaran nanti tanpa harus mudik ke kampung halaman. Hal ini sebagai upaya meminimalisir penularan COVID-19. Dari Kampar Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak cara yang dilakukan para pemudik untuk mengelabui petugas agar lolos dari pemeriksaan. Di Asahan, Sumatera Utara, seorang pemudik nekat memakai atribut polisi, namun aksinya ini diketahui petugas. Apa pakai atribut ini? Temannya polisi ya? Oh iya Pak. Ya. Kan dia punya mobil Pak. Ya. Pemudik asal Kisaran tujuan Medan ini dihadang petugas di pos pengamanan Meranti, Asahan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, pemudik tersebut menggunakan atribut polisi berupa baju dan topi petugas polisi lalu lintas di dashboard mobilnya. Hal ini ia lakukan dengan harapan bisa memuluskan niatnya mudik ke kampung halaman. Petugas juga terpaksa memutarbalikkan salah satu kendaraan pengangkut barang yang kedapatan mengangkut penumpang. Langkah ini dilakukan petugas karena pemudik tidak dapat menunjukkan surat negatif COVID-19 dan dokumen lainnya. Tanggal 3, tanggal 2. Mereka menggunakan cara-cara unik juga untuk mengelabui petugas dengan menggunakan seragam atribut kepolisian kah, TNI kah, atau membuat kendaraan dengan stiker-stiker yang untuk mulai petugas supaya mungkin di situ harapannya bisa diberikan kebijakan. Ini perannya Kepala Dinas Kesehatan. Ya. Selain memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, petugas juga menyediakan fasilitas swab antigen bagi pengendara yang tetap ingin melanjutkan perjalanan mudiknya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mengelabui petugas, sebuah mobil box membawa seorang pemudik bersama tumpukan kain tekstil. Ya, penumpang gelap tersebut hendak mudik ke Majenang, Jawa Tengah. Sebuah mobil box berisi satu orang pemudik yang bersembunyi di dalam tumpukan kain tekstil berhasil terjaring saat petugas gabungan di pos penyekatan jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, mobil box tersebut berasal dari Bandung dengan tujuan Majenang, Jawa Tengah. Saat diperiksa, penumpang mobil box tidak memiliki dokumen syarat perjalanan keluar kota dan surat bebas COVID-19. Karenanya petugas langsung memutarbalikkan mobil box tersebut ke daerah asalnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak bisa menunjukkan surat rapid, antigen, dan untuk pihak kami ya karena memang berdasarkan perjalanan dari Bandung ke Tasik, kita kembalikan lagi. Itu dari mana mau kemana katanya, Dan? Bandung ke Tasik. Bandung ke Tasik.
Guna menghindari hal serupa, petugas akan terus melakukan penyekatan dan pemeriksaan seluruh kendaraan yang melintas ke jalur gentong hingga batasan pelarangan mudik berakhir. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Mengantisipasi lonjakan kendaraan bermotor, Korlantas Polri tambah 48 pos penyekatan mudik. Dan total titik penyekatan menjadi 381 titik. Korlantas Polri menambah jumlah pos penyekatan larangan mudik guna mengantisipasi lonjakan kendaraan bermotor selama larangan mudik Lebaran tahun ini, yakni 6-17 Mei 2021. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono dari jumlah sebelumnya 333 pos yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Irjen Pol Istiono menyebut titik penyekatan yang bertambah salah satunya berada di wilayah Palembang sampai Bali. Tidak terkecuali wilayah Jawa Timur yang menjadi jalur utama via darat ke Denpasar. Secara umum, pos penyekatan paling banyak berada di wilayah Polda Jawa Barat sebanyak 198 titik. Diikuti Polda Jawa Tengah 85 titik dan Polda Jawa Timur 74 titik. Sementara pos penyekatan paling sedikit berada di Polda Bali dengan 5 titik. Kita melihat kesiapan operasi ini kita gelar, baik sarana prasarana, personel, kesiapsiagaannya, dengan langkah-langkah APP dan CP yang tepat pada waktu operasi nanti. Operasi Ketupat 2021 adalah operasi kemanusiaan, mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Kita buat titik penyekatan untuk langkah-langkah antisipasi ini sebanyak 381. Kemarin ada revisi, pertama adalah 332, karena perkembangan di lapangan kita lakukan penambahan di titik-titik dari Sumatera hingga Bali. Kakor Lantas Polri berharap dengan ditambahnya pos penyekatan, mobilitasi warga dapat semakin bisa dikendalikan sehingga menekan penyebaran virus corona. Jakarta, Luis Ayu, Maria Oktober, Addiction. Di masa larangan mudik Lebaran 6 hingga 17 Mei, kereta komuter lain Jabodetabek juga membatasi waktu operasional. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.